Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Cindy Apriliani dengan NPM 2211080190 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Angkatan 22. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam untuk memenuhi tugas kompre yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam adalah proses pemberian bantuan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam seperti Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk membantu individu mengembangkan potensi dirinya secara holistik. Hal ini mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, emosional, dan sosialnya, dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhiratnya. Bimbingan dan konseling Islam menekankan tauhid sebagai fondasi di mana konselor bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan individu menuju kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikutip langsung oleh jurnal Habibullah 2022, implementasi bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Dan yang B adalah paradigma dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Paradigma bimbingan dan konseling Islam bertumpu pada tauhid sebagai fondasi utama. Paradigma ini menegaskan bahwa yang pertama, manusia adalah hamba dan khalifah Allah. Yang kedua, masalah hidup dipahami sebagai bagian dari ujian dan proses tarbiyah. Penyelesaian masalah diarahkan pada perubahan perilaku, islah, dan penyucian jiwa. Paradigma bimbingan dan konseling Islam berkembang dari pendekatan kuratif menuju preventif. Nah, hal ini pengembangannya dan protektifnya. Hal ini juga diambil langsung dari jurnal Subahi MRI Naluf tahun 2023. Paradigma pengembangan bimbingan penyuluhan Islam perspektif dakwah. Kemudian yang C ada visi dan misi dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Yang pertama ada misi. Misinya yaitu mewujudkan individu yang beriman, bertakwa, dan berkualitas dalam kehidupan dunia dan akhiratnya melalui pengembangan potensi dirinya yang selaras dengan ajaran Islam. Nah, kemudian untuk misinya yaitu memberikan bantuan profesional untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, dan spiritualnya, mendorong pengembangan karakter Islam, serta memfasilitasi pencapaian tujuan hidup yang bermakna sesuai dengan syariat dengan fokus pada pencegahan masalah dan penguatan iman. Hal ini diambil langsung dari buku Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif Islam tahun 2020 yang diterbitkan oleh Ahmad Syarif Ma'arif. Kemudian yang D ada tujuan bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Tujuan utama bimbingan dan konseling Islam adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Secara operasional, tujuannya meliputi membantu individu mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karakter, mengembangkan potensi fitrah manusia, menumbuhkan kesadaran beragama dan tanggung jawab moral, membimbing individu agar hidup sesuai dengan syariat Islam. Hal ini diambil langsung dari buku Bimbingan dan Konseling Islam, Konsep dan Aplikasi tahun 2021 yang ditulis oleh Tanjung. Yang E ada fungsi bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Yang pertama yaitu ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini mengatasi masalah melalui edukasi nilai-nilai Islam
seperti penguatan iman dan akhlak untuk mencegah penyimpangan perilaku. Yang kedua, yaitu ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini membantu individu mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan sosial, seperti melalui bimbingan karir yang selaras dengan syariat Islam. Yang ketiga, ada fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan ini menyelesaikan masalah psikologis atau sosial dengan pendekatan Islam, seperti doa, zikir, dan nasihat berdasarkan Al-Quran. Yang terakhir yaitu ada fungsi pemeliharaan, mempertahankan keseimbangan hidup melalui penguatan hubungan dengan Allah dan masyarakatnya. Hal ini dikutip dari jurnal Implementasi Bimbingan dan Konseling dalam Pendekatan Islam tahun 2022 Hibbu. Kemudian yang F di sini asas-asas bimbingan konseling dalam pendekatan Islam dan fungsinya. Baik, kita akan membahas mengenai asas-asas bimbingan konseling dalam Islam. Yang pertama ada asas tauhid. Seluruh proses konseling berdasarkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, asas fitrah. Jadi manusia pada dasarnya baik dan dapat berkembang. Kemudian yang ketiga, asas akhlakul karimah, penjunjung etika dan moral Islam. Yang keempat, ada asas kerahasiaan. Jadi menjaga amanah dan privasi konseling. Yang terakhir ada asas keseimbangan, memperhatikan aspek jasmani, rohani, dan sosial sebagai pedoman etik dan operasional dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat. Nah, kemudian kita ke fungsi bimbingan konseling, yaitu ada fungsi pemahaman, yaitu membantu individu memahami diri dan lingkungannya. Kemudian ada fungsi preventif, mencegah timbulnya masalah melalui penguatan iman. Yang ketiga, fungsi kuratif, membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, ada fungsi pengembangan, mengembangkan potensi dan akhlak mulia. Yang terakhir ada fungsi advokasi, melindungi hak dan martabat individu. Hal ini diambil dari buku Asas-Asas Bimbingan dan Konseling dalam Islam tahun 2019 yang ditulis oleh Kanyu. Baik, selanjutnya ada etika konselor Islam. Nah, di sini etika konselor Islam ini mengembangkan standar profesional dengan nilai-nilai ibadah, menjadikan proses konseling sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip ini berlandaskan teladan Rasulullah SAW sebagai mu'alim terbaik yang penuh kasih sayang dan amanah. Nah, prinsip-prinsip etika utama, etika konselor Islam mencakup 5 prinsip inti yang saling terkait, memastikan konseling tidak hanya efektif tapi juga mendekatkan konseling kepada Allah. Apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama ada ikhlas. Ikhlas di sini membantu klien semata-mata karena Allah tanpa mengharap imbalan duniawi. Konselor melihat tugasnya sebagai amal jariahnya. Kemudian ada amanah. Amanah di sini menjaga kerahasiaan informasi klien sepenuhnya, kecuali ada resiko berbahaya nyata bagi diri orang atau orang lain. Dan ada juga adil dan tidak menghakimi, menerima klien apa adanya tanpa prasangka, fokus pada solusi sebagai fitrah manusia. Selanjutnya ada kasih sayang atau ramah, menyampaikan nasihat dengan lembut dan empati seperti sikap Rasulullah terhadap sahabat yang sedang bermasalah. Kemudian menjadi teladan akhlak. Konselor harus memperhatikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai khuwatul hasanah. Contoh dari penerapan dalam praktik kasus, misalnya remaja dengan masalah pornografi, seorang konselor Islam menerapkan etika saat konseling siswa MTS yang kecanduan konten haram tersebut. Ikhlas, contohnya konselor berdoa sebelum sesi, niatkan membantu demi membersihkan jiwa saudara muslim dari dosa. Nah, contoh amanah ini tidak pernah membocorkan pengakuan konseli kepada orang tua tanpa izin,
meski orang tua bertanya langsung kepada kita. Kemudian dari contoh adil di sini tidak menghakimi kamu anak nakal, tapi berkata setiap muslim pasti punya fitrah suci. Mari kita kembalikan ke fitrahnya. Ramah menggunakan ayat Al-Quran Al-Quran surat An-Nur juz 30 secara lembut, bukan menakut-nakuti neraka. Teladannya, konselor berbagi pengalaman pribadinya mengatasi godaan serupa di masa muda, tunjukkan akhlak soleha sehari-hari di madrasah. Prinsip-prinsip ini menjadikan konseling Islam berholistik, mengobati jiwa sambil menekankan derajat takwa konselor itu sendiri. Selanjutnya ada bidang layanan, bimbingan, dan konseling dalam pendekatan Islam. Yang pertama ada bidang pribadi. Bidang pribadi ini fokus pada pengembangan emosi, akhlak, dan penyelesaian masalah secara psikologis. Hal ini menggunakan nasihat Al-Quran dan zikir untuk mengatasi stres, kecemasan, dan bentuk karakter Islam seperti sabar dan tawakal. Kemudian yang kedua ada bidang sosial. Bidang sosial ini yaitu membantu mengembangkan hubungan harmonis melalui konsep ukhuwatul dan amar ma'rufatul munkar. Hal ini mencegah konflik sosial seperti bullying dan mempromosikan solidaritas utama umat muslim dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada bimbingan belajar. Apa sih bimbingan belajar itu? Bimbingan belajar itu mendukung kemampuan akademis dengan menekankan ilmu sebagai ibadah, membantu mengatasi kesulitan belajar sambil mendorong pembelajaran yang selaras dengan akidah Islam, seperti kejujuran dan keterampilan bermanfaat. Dan yang terakhir ada bimbingan karir. Bimbingan karir ini membantu pemilihan karir halal dan produktif berbasis tawakal dan usaha, memberikan informasi tentang profesi Islam, misalnya dakwah atau bisnis halal, serta mengatasi hambatan seperti ketidakpastian ekonomi. Layanan ini sering melibatkan bimbingan spiritual tambahan atau untuk menguatkan iman. Diambil dari skripsi hambatan penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam Universitas Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2022 oleh Nurul. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu ada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi ini membantu konseling beradaptasi dengan situasi baru seperti program pesantren, kurikulum, dan peraturan. Kemudian yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi ini memberikan data tentang dunia pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan luar untuk pemahaman optimal. Dan yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Hal ini menyesuaikan konseli dengan kegiatan belajar atau kerja berdasarkan minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Yang keempat, ada layanan konseling perorangan atau biasa disebut dengan konseling individu. Bimbingan tatap muka individu untuk merencanakan dan pengambilan keputusan. Dan yang kemudian ada layanan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini pencegahan masalah pribadi secara berkelompok untuk perkembangan optimal. Dan kemudian yang terakhir ada layanan penguasaan konten. Ini membantu mengatasi kompetensi melalui belajar untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Hal ini diambil dari buku model layanan bimbingan konseling Islam dalam konteks madrasah dari Surabaya Unisa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi kompre, yaitu dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.